الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا، نخصص إلى الرحمة على هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang budiman. Pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu tugas hidup dan kehidupan kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita akan kitab Bulughul Maram, suatu buku yang berisi hadisul ahkam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita bicara mengenai sholat istisqa, ini juga masih ada berkaitan dengan itu. Hadis nomor 95. Hadisnya juga lumayan panjang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna rajulan dakhalal masjid, bahwasanya ada seseorang, ini Anas seorang, ini ada mengatakan Arabi, orang budik, orang Badui, ini dakhalal masjid, masuk ke masjid yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang qaimun yakhtub, Nabi sedang khutbah Jumat. Nah, orang yang datang tadi, faqala, orang datang tadi terus ngomong begini, halakatil amwal wanqata'atis subul fatullah azza wa jalla yuhisna. Ya Rasul, ini wah, harta-harta ini sama hancur, jalan-jalan itu sama terputus, tidak bisa dilalui karena terlalu banyak debunya. Ini fadullah, maka doalah, mintalah kepada Allah ya Rasul azza wa jalla yuhisna, agar kami diberi hujan. Jadi itu datang langsung bengok-bengok ketika itu. Farafa yadayhi, langsung Rasulullah ketika khutbah, di tengah-tengah khutbah langsung Rasulullah mengangkat tangan. Summa qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Doa Allahumma, ya Allah, mudah-mudahan kami itu diberi hujan, berilah hujan kami ya Allah. 2 kali Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, setelahnya itu terus ini hadisnya panjang. Qala Anas, nih, wallahi ma nara fis sama sahaban, kata Anas bin Malik, wallah, demi Allah kami tidak melihat di langit itu ada awan, tidak ada. Wala faz'atan, mega juga tidak ada.
wa ma bainana wa bainas sal'i min baitin wala darin. Ini kalau maknanya itu di antara kami, di antara gunung itu tidak ada rumah dan tidak ada rumah. Jadi sana itu tampak sekali. Seandainya ada gunung itu bisa tampak, tidak ada apa-apa. Qala Anas mengatakan fata'at min wara'i sahaban. Kemudian jadi ketika kami melihat di bukan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba terus ini fatola'at min waraihi sahaban, kemudian timbul dari belakang Nabi itu ada ada mendung. Terus langsung datang mendung. Tadinya itu tidak ada apa-apa. Mega tidak ada, mendung tidak ada. Kalau kita di Saudi kan awan langit itu kan biru, tidak seperti kita. Kita kan ada putih-putihnya itu. Ada awan, ada mega, kadang-kadang ada mendung. Di sana biasanya enggak, ya langsung hitam semua itu, biru semua itu. Nah ini habis doa itu tiba-tiba terus ini ada sahab. Misal tursi seperti tameng, jadi ada bulat-bulat itu. Falamma tawassatis sama, ketika ini sudah di tengah-tengah langit ini, intasarat, kemudian jadi datang di tengah terus menyebar ke kanan kiri. Summa amtarat, kemudian hujan. Luar biasa ini. Qala ini Anas bin fala wallahi ma ra'ayna samsa sibtan. Kata Anas bin Malik ini, demi Allah saya tidak melihat matahari itu selama 7 hari, 6 hari. Jadi setelah doa itu tidak ada matahari tidak tampak karena ada hujan selama 7-6 hari. Qala rawi mengatakan Anas ini summa dakhala rajulun min dalikal bab fil jum'atil muqbilah. Kemudian ini ada orang laki-laki lagi. Ini ada mengatakan orang laki-laki itu yang datang minggu kemarin atau tidak. Ini ada mengatakan saya tidak melihat bahwa orang ini orang kemarin, mungkin orang lain. Datang ada orang laki-laki tadi lain itu datang di minggu depan karena seminggu itu tidak matahari tidak tampak, mendung terus. Nah, kemudian datang orang tadi melewat pintu, ya pintu di mana orang Badui minggu kemarin itu masuk. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qaibun yakhutub, ya ada orang laki-laki ketika itu juga Rasul sedang khutbah. Jadi seminggu ini tidak ada hujan terus itu. Fastaqbalahu qa'iman, langsung orang datang tadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap. Faqala ya Rasulullah, Rasul mengatakan halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasul, ini harta-harta juga hancur semua karena hujan terus. Jadi enggak hujan juga sambat, hujan terus juga sambat. Ini orang itu. Katanya orang tadi, halakatil amwal, harta ini rusak ya Rasulullah. Wang kota atis subul, jalan tidak bisa dilalui karena banyak air. Fadullah yumsikha anna. Kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan itu tidak turun terus. Nah, ini Nabi luar biasa. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Anas mengatakan, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengangkat yadahi, kedua tangannya. Diangkat tangannya lagi. Jadi mengangkat tangan itu kalau doa itu mengangkat tangan. Nah, jadi kadang-kadang doa begini. Doa itu Rasul mengangkat tangan. Ini kalau doa Allah farafa'a yadaihi. Bahkan kemarin itu ketika pas minta hujan itu kan kata tampak ini ibtoihi, saking tingginya kalau mengangkat ininya sampai tampak putih-putihnya ketiaknya Rasul sampai tampak. Ini kadang-kadang kita itu kan doa orang patek niat. Doa itu ya tangannya bisa di pupu enggak patek niat. Jadi gue ya tenanan lah ngomong kita minta nanti dia ada. Jadi ini rafayati. Qala Allahumma hawalaina wala alaina.
Ini gitu, moni biasane niku nek donga supaya sing udan niku sekitar bukan kita. Allahumma ya Allah hawalaina, hujani sekitar kita, wala alaina, tidak kepada kita. Allahumma alal akam, ya Allah hujanlah pada gunung-gunung itu, wattirab dan bukit-bukit, wa manabiti syajar dan kebun-kebun, tempat tumbuhnya tanaman. Jadi sing tempat tanam-tanaman hujan, tapi kami tidak. Qala fa'aqla'at. Nah, ketika itu terus rawi mengatakan fa'aqla'at, fakhraja. Fa'aqla'at itu kalau mengatakan Anas mengatakan fa'aqla'at, ketika itu terus awan itu terus menyingkir. Rasulullah kalau dengar luar biasa menyingkir. Fakhrajna namshi, kemudian kami keluar dari masjid berjalan, ya, fi syamsi. Sudah matahari sudah bersinar. Pada 6 hari matahari tidak tampak. Jadi ketika awalnya itu enggak pernah turun hujan, orang minta, Nabi hanya doanya Allahumma aghithna, langsung ada awan, langsung turun hujan. Ini. Nah, terus ini ketika 6 hari terus orang-orang juga sambat minta kepada Nabi terus doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ini gitu mandi Allahumma hawalaina wala alaina. Biasanya untuk apa namanya pun supaya tidak hujan namanya. Kalau kita ingin supaya tidak hujan itu kan ada tidak ada hujan itu. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina. Itu mandi itu mandi. Sama singan. Tapi dulu almarhum Kiai Makhrus di Lirboyo itu kan ya, ini beliau itu di Lirboyo dulu pernah mau diresmikan listrik. Saya ketika masuknya listrik di pondok itu saya pasti sana. Itu mau diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur dulu, gubernurnya namanya Wahono. Gubernurnya masih Wahono dulu itu, Pak Wahono. Nah, ketika pas ini dan itu musim penghujan. Ya, mau pas hari H ini santri itu disuruh puasa, suruh puasa 3 hari atau seminggu itu. Suruh doa Allahumma hawalaina wala alaina. Lepas itu ya tidak hujan sama sekali, tidak hujan. Karena doanya ini hawalaina. Ini doanya Nabi, hawalaina wala alaina. Jadi untuk tadah hujan supaya tidak hujan, ya terserah, tapi ndonga nek sing ndonga Nabi ya mandi. Tapi ndonga kita nggih wallahu alam ya. Jadi ya terserah orang yang berdoa. Qala Suraik, terus Suraik mengatakan seorang ini sahabat, fasa'altu Anas bin Malik, ya, saya tanya kepada Anas bin Malik ngerawi ini, ahwar rajul awal, apakah yang masuk minta supaya hujan itu tidak turun lagi ini orang pertama atau tidak? Dan tadi ketika hari Jumat Nabi pas khutbah ada orang masuk masjid. Orang itu sambat-sambat bahwa tanaman sama mati, orang-orang sama kelaparan, jalan tidak bisa dilalui karena berdebu. Tolong minta hujan. Nabi ketika itu langsung ketika khutbah tidak menunggu sholat istisqa. Ya pas khutbah itu langsung dongo Allahumma aghithna, Allahumma aghithna 2 kali. Nah setelahnya itu terus langsung ada mendung datang. Langsung hujan. Dan hujan itu tidak hanya sehari, selama 6 hari. Nah, tidak tampak merah. Ketika 6 hari itu terus hari ke-7 pas khutbah lagi Nabi itu ada orang datang lagi. Nah ini Suraik mengatakan apakah orang datang itu karena meriwayatkan hadis di Anas, apakah itu orang pertama atau tidak? Suraik mengatakan Anas bin Malik mengatakan saya tidak tahu, mungkin orang pertama, mungkin tidak. Nah ini ya. Nah,
Fikul hadisnya ini begini. Nah, jadi ini intinya hadis. Pertama, jawazul mukalamatul imam. Nah, ini boleh ya, boleh ngomong imam. Nah, ini, tapi di sini tidak ada ya halal khutbah ketika pas khutbah. Tapi lil hajah, karena ada kebutuhan. Jadi ketika ada butuh boleh ngomong. Tapi di sini sudah ada ansitu wasmau, suruh diam, ya kan ya. Tapi ini boleh. Kalau secara ini tidak apa-apa. Nah, ini mukalamah li hajah. Li annal khutbah la tanqati'u bil kalam al muhtaj ilaihi ka jawabis sa'il. Karena khutbah itu tidak akan putus dengan jawabnya orang yang menjawab orang yang bertanya. Tidak akan putus. Pernah kan dulu ketika pas bicara sholat Jum'ah, ketika Nabi pas khutbah, ada orang masuk masjid terus tidak langsung duduk. Kalau Nabi kum fasalli. Jadi yang malah yang ngomong Nabi ketika itu pas khutbah. Jadi ketika khutbah ada orang masuk masjid kok tidak tahiyatul masjid. Oleh Nabi disuruh berdiri kamu. Suruh sholat tahiyatul masjid. Nah ini tidak. Ini ada orang pas Nabi khutbah, ada orang datang ngomong celaka ini, celaka. Nah, ini ngomongnya orang Badui, mungkin orang pertama masih mungkin Islamnya belum ini. Nah, karena mereka itu dianggap butuh sekali. Nah, ini butuh sekali, maka Nabi langsung mengabulkan. Langsung Nabi doa itu pas khutbah, Allahumma aghithna. Diselani khutbah berpidato, diselani khutbah macam ini. Yang kedua juga itu, ketika pas Nabi khutbah juga ada omongan yang sama, karena hujannya tidak turun-turun. Terus Nabi juga berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini jadi boleh. Nah, ini jadi boleh. Yang kedua, al-qiyam fil khutbah. Jelas, kalau khutbah berdiri. Kalau sudah tidak kuat berdiri, tidak usah khutbah. Misalnya ada, karena tokoh Ustaz ini gimana, sudah tidak mau berdiri, apa boleh khutbah dengan duduk? Kalau memang dia itu khutbahnya dengan duduk, cari aja yang lain lah, mas, yang bisa berdiri kan banyak. Ini jadi al-qiyam fil khutbah. Soalnya di sini kalau khutbah itu berdiri. Jadi ini juga ada jawazus siyah fil masjid lihas jatin taqtadihi. Ya, ini kalau dari kasus ini boleh itu bengok-bengok di masjid, tapi karena ada butuh pekaran. Ini kan boleh juga. Ini celaka, itu malah itu sambat celaka ya Rasulullah, celaka. Yang padahal yang lain juga tidak sambat. Yang sambat kan orang satu, orang Badui itu. Padahal yang jamaah kan banyak. Ini tetap di sini boleh. Ini. Kemudian talabud du'a min al-khair was salah inda khusul syada'id wa tikrarit talabud du'a minhum. Ini disuruh minta doa ya, kepada orang yang ahli khair. Nabi itu ahli khair, orang yang ahli kebaikan, yang prestasi perilakunya baik, orang yang perangainya baik, tindak lakunya baik, orang itu disunahkan macam itu. Maka ya ini salah satu orang yang macam itu ketika itu Nabi. Jadi kalau kita siapa, ya orang-orang yang terkenal wali lah. Zaman dulu ketika ada almarhum Kiai Hamid, wallahu yarham, itu kan banyak orang minta doa ke pesuruhan, minta doa. Ya, datang ke sana hanya minta doa. Dan waktu kami di Lirboyo itu juga iya, banyak orang minta doa kepada almarhum Kiai Marzuki Dahlan itu. Padahal orangnya sederhana sekali. Pak Kiai Marzuki jarang pakai pakaian sarungan itu, TUT itu, kalau sholat hanya dipakai pakaian itu. Memangnya rohnya bagi orangnya sederhana. Doanya juga nggak panjang-panjang. Kalau suruh minta doanya sebentar sudah. Ini adalah khair was salah. Nah, kemudian tikrar doa
salasan. Mengulangi doa 3 kali itu baik. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, boleh. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, terus Allahumma hawalaina wala alaina, diulangi 3 kali. Oke. Ini juga boleh ya. Idkhalud du'a istisqa wa salatnya fi khutbatil Jum'ah. Ini boleh juga. Jadi kalau kemarin itu salat tersendiri yang namanya salat istisqa, ini tidak usah pakai salat, langsung doa. Idkhalud du'a istisqa wa salat ya. Memasukkan doa istisqa dan salatnya di dalam khutbah Jum'ah. Jadi tidak usah sholat, hanya doa. Dan ini saya pernah mengalami doaul istisqa atau yang minta hujan pada waktu Jum'ah. Saya ketika itu pas haji yang pertama, mungkin ya pertama itu di Medina. Ini khatib itu doa itu, Allahumma askina ghaisam mughisa ma'am minas sama mataron mitroro. Doanya Jumat, hari Ahad langsung turun hujan. Mandi orang itu karena memang tanahnya juga tanah haram. Tanahnya itu tanah mustajabah. Doa itu haramen itu luar biasa. Tanah sana itu makam tempat-tempat itu tempat-tempat yang sangat mustajabah. Ini jadi ada pengaruhnya. Jadi doa itu mustajabah da'wat, istijabah dakwah, dikabulkannya doa itu dipengaruhi dengan beberapa aspek. Salah satu diantaranya tadi ahlul khair, ad-da'i, siapa yang berdoa. Nah, ya kalau ahlul khair ini mungkin lain dengan kita. Ya, ahlul khair contohnya Nabi, ini ahlul khair, ulama terkenal aulia atau orang yang bagus-bagus lah perilakunya, itu termasuk orang yang mudah dikabulkan doanya. Ini atau kalau dalam hadis yang jelas itu ada doaul walid li waladihi ka doaun nabi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak itu sama dengan doanya Nabi terhadap umatnya. Jadi doanya orang tua itu mustajab kalau mendoakan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu kalau kita sudah punya jadi orang tua punya anak, ini tolong kalau doa terhadap anak itu yang baik-baik. Jadi kalau ada usaha didoakan yang baik-baik. Ini satu. Kemudian ini kan ya juga idkhalut du'a al-istisqa fil khutbah ini fi khutbatil Jum'ah. Ini kan juga masa kapan. Jadi pada waktu khutbah Jumat, jadi juga waktu maka ada waktu istijabah kan bainal adzan wal iqamah. Ini kan atau ada mengatakan bainal khutbataini, ada mengatakan bainal khutbah wal jum'ah. Itu waktu itu waktu mustajabah. Ada tempat juga. Nah, karena di situ tempat, kalau saya katakan di tempatnya mana? Nah, waktu di tanah haram, itu di Mekah, Madinah, mungkin di sini di masjid, itu lebih bagus daripada doa di lapangan, di masjid ini bagus. Pun. Nah, ulul manzilatir rasul inda rabbih khaitu ajaba doahu al-fawr awalan aw wasaniyan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu posisinya luar biasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu luar biasa. Kata apa? Karena lihat bahwa Nabi itu dikabulkan doanya secara segera. Minta sekarang diberi sekarang. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Katanya Anas bin Malik ketika bicara Allahumma aghisna itu belum ada apa-apa, langit masih tampak. Jadi antara mereka itu dan gunung itu enggak enak, rumahnya ketok kabeh.
karena apa namanya? Karena pas itu terang, habis itu terus gelap. Ini doanya Nabi, hujan turun. Luar biasa. Nah ini kamalu hikmatihi sallallahu alaihi wasallam khaitsu ini ajaba as-sa'il bima fi maslahah. Ini Nabi juga bagus. Nabi juga bijaksana kepada masyarakat. Kalau ada orang minta, kalau permintaan itu baik langsung dikabulkan. Jadi karena ini kan orang mintanya itu minta hujan, itu kan baik. Karena ini persoalan baik langsung oleh Nabi dikabulkan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Kadang-kadang ya kita kan tidak. Ini namanya Nabi ya. Ini jadi menunjukkan bahwa Nabi itu kamalul hikmah, kebijak sekali Nabi itu. Kalau orang minta ini. Tapi kalau permintaannya itu kelihatannya tidak bawa masalah banyak, kan itu ditanya dulu. Contohnya Sa'labah itu kan. Dulu Sa'labah itu kan minta supaya itu dia diberi suruh mendoakan jadi orang kaya. Nabi kan nggak segera mendoakan. Ditanya, kenapa kok kamu minta? Tidakkah hidupmu itu mungkin lebih baik kalau ketika kamu kaya? Jadi ada alasan-alasan supaya si Sa'labah itu tidak minta jadi orang kaya. Tapi ketika ngotot, terus didoakan oleh Nabi. Nah, ini memberikan doanya Nabi juga mustajab. Ternyata kekayaan itu tidak berdampak positif terhadap kehidupan seseorang. Nah ini jadi kekayaan harta itu kadang-kadang tidak mesti berdampak positif terhadap kehidupan orang. Buktinya Sa'labah itu ketika miskin beliau itu rajin sholat. Ketika beliau masih miskin beliau itu rajin mendatangi majlis taklimnya Nabi. Ketika miskin masih selalu mendatangi sholat Jum'ah. Tapi ketika Sa'labah itu menjadi orang kaya, sibuk dengan kekayaannya. Nah, ini kan begitu. Jadi ini menunjukkan jadi tidak signifikan. Jadi oleh karena itu kita bagi orang yang hidup ya seperti dengannya yang disyairkan oleh Gus Dur nrimo ing pantum itulah. Jadi ini sudah sekulun muqassamun, sudah dibagi kalau bagian niat pantun. Karena ini sudah bagian yang baik bagi Allah kepada kita. Jadi ketetapan Allah yang paling baik bagi kita yang macam ini. Jadi kita usaha. Ini yang paling bagus. Jadi yang paling bagus bekal asalkan kita sudah mengikuti sunnatullah ya, bekerja, berusaha itu kan sunnatullah. Itu sudah kita lalui ya sudah. Terus apa hasilnya itu termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu terus ini nanti malah tidak bagus, tidak terima ing pandu. Itu jadi hati itu jadi sakit. Ampun. Ini al-adab fid du'a. Ini tata krama berdoa. Coba Nabi itu kan tata krama. Jadi ketika Nabi itu diminta supaya jangan hujan. Nabi tidak terus minta Allahumma la tumtir, tidak. Nabi itu bijak. Karena mungkin yang minta itu minta supaya terang, tapi mungkin ada yang lain tidak minta terang. Iya kan? Karena mungkin orang itu macam-macam tujuannya. Maka Nabi doanya itu ketika dimintai ya Nabi ini halakatil amwal wang qata'atis subul, itu kan yang kedua itu fatullah yumsikna atau yumsikuna anna, supaya Allah itu yumsikuha anna, supaya Allah itu menahan hujan dari kami. Ketika itu Nabi bijak, karena yang datang itu orang satu, tapi yang lain yang minta itu orang
satu, walaupun pada khutbah. Yang lain mungkin masih butuh hujan itu. Maka Nabi doanya itu Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, yang didoakan itu yang kita enggak hujan enggak apa-apa, tapi ada daerah-daerah yang masih membutuhkan hujan. Makanya di sini Allahumma alal akam, gunung-gunung hujan enggak apa-apa. Watirab, bukit-bukit hujan enggak apa-apa. Mana bitis syajar, tempat-tempat tanaman hujan tidak apa-apa. Yang penting tidak di kita. Nah, ini Nabi itu bijaksana dalam berdoa itu. Nah, supaya nanti nikmatnya itu masih yang butuh-butuh itu. Itu Nabi. Ini lagi. Ini masih persoalan istisqa ya. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu kanu ini anna Umar radhiyallahu anhu kanu ya. Ini kanu idza qutihu ini qatahu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabina fataskina atau fataskiana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabina faskina fayusquna rawahul Bukhari. Ini hadisnya itu hadis tawassul ini dari Umar bin Khattab ini. Ketika itu kanu masyarakat Arab ida kutihu ketika mereka itu tidak dituruni hujan, paite tidak ada hujan tuh turun. Ini terus istasqa bil Abbas, mereka itu Umar ini minta hujan bil Abbas bin Abdul Muttalib dengan wasilah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah ini Sayyidina Abbas namanya Nabi ini. Waqala, dan doanya begini, Allahumma ya Allah, inna kunna nastasqi ilaika binabina. Ya Allah, dulu kami minta hujan kepada kamu ya Rasul, ya Allah, mintanya kepada Allah, tapi bina-bina dengan wasilah Nabi kami. Fataskina, maka kamu ya Allah memberi hujan kepada kami. Wa inna, dan kami sekarang natawassalu ilaika, tawassul kepada kamu ya Allah, ya untuk minta hujan bi ammi nabiyina, dengan pamannya Nabi kita yaitu Abbas. Faskina, tolong ya Allah beri kami hujan. Fayusqauna, kemudian diberi hujan. Nah ini hadis ini boleh, ini istisfa, minta syafaat tawassul bi ahli khair was shalah. Nah ini wa baitin nubuwah, ini boleh di keluarga Nabi, boleh tawassul ini. Ya Allah, sebab ini saya minta ini, ya bi barokati ini saya minta ini, boleh tawassul, mintanya kepada Allah tapi tawassulnya kepada orang yang baik. Ya. Jadi di sini kan inna natawassalu ilaika bi ammi nabina, dengan pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Jadi kalau kita mungkin doa ini kadang-kadang tawasul, Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barokati. Nah, ini siapa? Ini minta apa? Boleh. Jadi minta ini dengan kebaikan ini. Jadi istisfa bi ahlil khair was shalah. Boleh. Ini boleh, minta ini boleh. Jadi dengan perkebaikan itu boleh. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi siapa, bi barokati siapa. Ini boleh. Itu namanya tawassul. Boleh. Ini Umar dulu tawassulnya dengan Sayyidina Abbas ketika
mau minta hujan. Kenapa? Karena ketika Umar itu Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat dengan keluarganya Nabi. Ini juga hadis ini menjelaskan Fadlul Abbas wa ului manzilati indallah khaitu istajaba lahud doa. Ini menunjukkan posisi Sayyidina Abbas juga tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ketika tawasul itu cepat dikabulkan. Ini juga ada Fadlu Umar li tawaddu'ihi lil Abbas wa ma'rifati bihaqi. Umar itu juga tawaddu. Jadi tawaddu pada Sayyidina Abbas, karena Sayyidina Abbas itu masih ada keluarga Nabi ya, saya turunannya ini boleh tawasul itu boleh ya, boleh. Ini oke. Wa anhu radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala fa hasara saubahu hatta asabahu min al-matar. Qala innahu hadisu ahdin bi rabbih. Rawahu Muslim. Ini dari dari Umar juga ini. Asabana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami beserta Rasul suatu ketika itu kena hujan. Maksudnya kehujanan. Mungkin dah di jalan kehujanan. Asabana matarun. Qala Ibnu Umar kemudian mengatakan fahasara saubahu. Nabi kemudian membuka pakaiannya, dibuka pakaiannya, hatta asabahu minal matar, sehingga dia kehujanan. Nah ini kehujanan. Nah ini sehingga dia itu jadi isbatu annal matar mubat. Itu jadi innahu hadisu ahdin bi rabbih. Ini kan baru datang. Air itu kan baru datang dari Allah kan, ini baru dituruni hujan itu. Jadi isbatun anal matar anama al matar mubarak. Jadi air hujan itu penuh barokah. Jadi kalau dulu orang sana kalau hujan itu hujan. Nah ini mungkin beda dengan kita karena kita itu bolak-balik hujan. Jadi ya kalau hujan ya kita malah ngaup. Kalau orang Arab hujan itu malah hujan. Maka pernah saya katakan, saya pernah ceritakan di kampus kami pernah kedatangan tamu namanya Dr. Al-Syekh, orangnya orang kaya yang punya atau wakaf banyak itu, ada wakaf buku sana itu. Ini ketika datang ke sini diajak oleh teman-teman ke ke kebun raya Lawang itu, karena di sana Arab kan jarang-jarang ada pohon besar. Jadi dia itu senang kalau ada shalal, air terjun, itu senang dia diajak ke sana. Nah, ketika di sana itu hujan. Nah, ketika pas hujan itu yang sopir itu lari masuk mobil, yang ini hujan itu lari ke tengah lapang karena mau hujan. Jadi beda. Jadi yang satunya orang sini ngiyup, yang satunya mau hujan itu beda. Ini beda orang. Ini lagi kita. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ini kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyina sayyiban nafi'an. Ini jadi kalau pas hujan itu juga doa ya Aisyah itu. Jadi Nabi itu ketika pas hujan juga doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini hujan yang banyak manfaatnya. Jadi kalau hujan juga doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Muka hujan itu ada manfaatnya. Jadi kalau tidak ada hujan, doa minta hujan, ya kan? Kalau orang
minta ya di situ pas hujan juga Nabi minta supaya hujan itu hujan yang thayyiban. Ini jadi ini doa lagi. An Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Ini doanya Nabi di dalam istisqa. Allahumma jallilna sahaban. Ya Allah, perbanyaklah kami itu mendung. Kasifan yang tebal, kosifan yang banyak petirnya, yang keras petirnya. Karena di sana kalau peras petirnya itu pertanda kalau mau turun hujan. Ya. Dalukan itu dimana yang bisa nanti hujan itu bisa mengaliri, bisa menjadikan selokan-selokan itu mengalir. Dohukan itu yang banyak kilatnya, banyak baraknya itu. Tumtiruna minhu, yang kamu bisa beri hujan kepada aku ya Allah, kepada kami ya Allah. Ini dengan sahab tadi, zadadan, rozadan, hujan yang istilahnya itu gerimis yang besar-besar, kiton ya, ataupun gerimis yang kecil-kecil ya, sajlan derut ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya hujan lah, baik hujannya keras, deras, gerimis, atau gerimisnya besar atau gerimisnya kecil, itu doanya Nabi. Nah, kita doanya Nabi itu. Nah, ini terakhir bab istisqa ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihissalam. Ini Nabi cerita, ini Rasul pernah bersabda dulu. Nah, ini Nabi Sulaiman itu pernah keluar yastasqi, maunya keluar juga minta hujan. Fara'an namlata, terus itu Sulaiman itu tahu semut mustalqiyatan, terlentang ala dzuriya, pada ini punggungnya, rafi'atan qawaimah, mengangkat kakinya semut diangkat ini ila samai, ke langit. Taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ghinan an suqyaka. Jadi terus ini doa Allahumma ya Allah, inna khalqun, kami itu makhluk, min khalqika, dari makhlukmu ya Allah. Semut sing donga ini. Laisa bina ghinan an suqyaka, kami juga butuh ya akan siraman kami juga butuh hujan. Terus faqala, ini terus Nabi Sulaiman mengatakan irji'u, pulang, kamu pulang semua. Faqad suqitum bidakwati ghairikum, kamu sudah dihujani disebabkan doanya orang-orang selain kamu. Nah, ini maka di sini ada ajaran kalau memang doa ini di sini itu di ada masru'iyatul khuruj lil istisqa fis sahra. Jadi disyariatkan kalau mau sholat istisqa itu di tanah lapang. Jadi al istisqa masyru'un lil umamis sabiqah. Jadi istisqa itu juga disyariatkan pada umat-umat yang dahulu. Buktinya Nabi Sulaiman juga istisqa. Nah, ketika tahu pada waktu itu Nabi Sulaiman tahu semut itu juga berdoa, maka yahsunu ikhrajul bahaim fil istisqa. Jadi baik ketika istisqa yang diajak keluar bukan hanya manusianya juga, tidak hanya manusianya saja, binatangnya diajak keluar. Ini li'anna la idrakun karena dia juga punya pengetahuan idrak, kemampuan ya ta'allaq bi ma'rifatillah wa bi dzikrihi.
Jadi tahu, jadi binatang juga minta kepada Allah, minta kepada kebutuhannya kepada Allah ini dengan bahasa yang Allah itu paham dan manusia tidak paham. Buktinya tadi Nabi Sulaiman tahu ada semut ikut berdoa. Taunya itu karena Nabi Sulaiman tahu bahasanya semut. Jadi kalau dulu di kitab-kitab itu kan kalau istisqa itu kan suruh mengajak itu kita keluar pakai pakaian yang sederhana, mutadallilan, mutawaddian, terus suruh ngajak binatang-binatang ternak diajak. Karena ternaknya juga melok ngalah. Ini. Nah, ini yang terakhir, istasqa fa asara bi dhahri kaffaihi ila sama. Nabi itu Nabi istasqa. Nabi itu kalau minta hujan itu asara, pakai isyarah. Ini isyarahnya ini bi dhahri kaffaihi. Dhahrun kan ini. Ila samai. Jadi ke langit. Jadi doanya ini. Jadi doa itu sampai angkat tangan. Nah ini jadi ini idza sa'altumullah fasaluhu bibutuni akuffakum akuffikum wala tas'aluhu biduhuriha. Jadi kalau kamu minta itu bibutuni akuffikum. Oh ini minta. Begini jadi minta itu. Jangan biduhuriha dengan ini tidak, tapi minta. Makanya kalau ada nolak Allah matfa'al ini kan bala wal wabak ini. Tapi kalau minta begini. Ini jadi ada ini Nabi ini ada qaul Nabi idza sa'altumu kalau minta macam itu. Jadi doa itu disyariatkan ngangkat tangannya. Kalau doa juga pakai ini telapak tangan. Karena Nabi doa macam itu. Jadi bayanu kaifiyatir rafil yadain khalaq doa li rafil bala. Jadi bagaimana caranya mengangkat tangan pada waktu minta untuk rafil bala. Jadi kalau dafil bala tadi ini rafil bala kalau qaqtu wa naqwi wajh kaffi ila sama isyaranya ya ini betul. Jadi ini doanya macam itu. Jadi sambil mengangkat tangan macam ini. Pun besok kita bicara mengenai pakaian. Pun wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.